Hai Sobat Genvest, balik lagi di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Hari ini kita spesial banget kedatangan sama analis dari sektor poultry. Ada Elizabeth Noviana. Hai, thank you for coming. Thank you Sharon. Makasih ya nyempetin waktu, karena pasti sibuk. Nah, kita hari ini mau bahas tentang saham-saham poultry nih. Karena beberapa waktu lalu sebenarnya sempat naik nih. Mungkin karena seiring juga dengan rilis kinerja dari kuartal 3 ya. Betul. Kira-kira gimana sih kalau untuk kuartal 3-nya? Iya, jadi kalau di emiten-emiten poultry ini lumayan menarik ya. Karena kalau misalnya kita lihat kinerja di third Q itu di atas ekspektasi kita. Jadi kalau misalnya teman-teman juga udah perhatiin di saham-saham poultry ini ada beberapa segmen. Ada DOC, ada broiler, ada feed mill. Dan kalau kita perhatiin kok harga broiler, harga DOC-nya lagi turun ya akhir-akhir ini. Makanya kita juga dari tim research juga sebenarnya mengantisipasi adanya penurunan kinerja nih di third Q. Tapi ternyata pas kita lihat hasil dari laporan keuangan kuartal 3 itu di atas ekspektasi kita sih Sharon. Jadi bisa kita conclude walaupun harga broiler sama DOC-nya lagi turun, ternyata company itu masih bisa manage untuk menghasilkan keuntungan yang lumayan di atas ekspektasi kita. Oke, jadi ternyata emang semenguntungkan itu ya, meskipun kedua hal yang tadi, yang DOC sama yang broiler tadi turun, tapi ternyata masih cukup solid ya. Iya, betul. Nah, kira-kira kalau untuk masuk ke kuartal 4 nih gimana? Apakah kira-kira masih cukup menarik untuk dari kinerjanya ya? Iya, betul. Nah, kita juga balik lagi, karena kan kita perhatiin DOC dan juga broiler. Ternyata pas kita comparison, kita bandingin, ternyata di fourth Q ini di bulan Oktober udah mulai ada recovery nih Sharon. Jadi kita juga mengekspektasi di fourth Q hasilnya itu akan lebih bagus karena harga broiler dan harga DOC-nya juga udah recover. Nggak cuman itu, harga jagungnya juga masih konstan menurun sih. Jadi kita bisa bayangin fourth Q-nya itu bakal lebih bagus daripada third Q. Oke, lebih menarik berarti ya? Iya. Oke. Nah, beberapa waktu ini tuh sebenarnya rupiah itu cenderung melemah nggak ya? Mungkin kayaknya ya kalau untuk persentasenya udah beda-beda lah ya pasti ya. Oke, tapi pelemahannya tuh cukup agak dalam meskipun nggak sampai di atas 2% sih ya. Tapi kira-kira ini kasih impact tertentu nggak sih untuk di segmen poultry ini? Oke. Kalau di segmen poultry sendiri itu bagian COGS atau bahan baku yang kita suka import itu adalah soybean meal. Jadi kalau misalnya kita ngelihat harga nilai tukar rupiah lagi melemah, berarti akan ada dampak di soybean meal. Nah, cuman kalau kita lihat lagi sebenarnya kan dalam buat bahan baku itu nggak cuman pakai soybean meal doang, ada jagung juga. Dan yang udah kita mention sebelumnya, harga jagungnya juga udah turun. Jadi dengan ada penurunan harga jagung dan peningkatan nilai tukar rupiah, mungkin kita bisa lihat di fourth Q-nya bakal tetap stabil sih. Tapi tetap balik lagi ada dampak di soybean meal-nya. Oke, tapi kalau misalkan secara kayak mungkin kontribusi gitu, lebih besar kontribusinya jagung atau soybean meal sih? Lebih tinggi jagung. Lebih tinggi jagung. Oh iya, berarti lebih minim lah ya, hopefully ya. Hopefully. Oke. Nah, ini ada pertanyaan keempat. Jadi perkiraan untuk DOC sama broiler, terus sama jagung dan soybean meal untuk di 2025 tuh gimana sih? Oke. Jadi kalau misalnya di 2025 ini kita ngelihat bahwa harga DOC dan broilernya itu akan lebih stabil. Kenapa tuh? Karena kalau misalnya kita perhatiin di awal tahun biasanya pemerintah melakukan pemberian kuota GPS. Nah, Grand Parent Stock. Nah, di tahun awal 2024 ini ada penurunan nih, Sharon. Jadi dari kuota GPS yang dari 630.000 turun jadi 530.000. Nah, permasalahannya adalah untuk GPS ini nanti kan dia akan berkembang jadi parent stock, baru dari parent stock akan jadi DOC. Nah, itu membutuhkan waktu. Dan kita memperkirakan bahwa kalau ada penurunan stok di awal tahun 2024, nanti dampaknya ada di second half 2025. Jadi butuh 1,5 tahun. Nah, karena ada penurunan kuota di awal tahun ini, kita ngelihat nanti di 2025-nya ada recovery. Kenapa? Karena dampak dari
penurunan kuota di 2024 gitu. Jadi dari segi DOC-nya harganya harusnya lebih stabil, broilernya lebih stabil juga. Dan corn price ini juga menarik karena corn price itu ada lagging 1 bulan. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat di 4Q-nya harga jagungnya udah turun, berarti dampaknya di first Q Oke. 2025. 2025. Betul banget. Oke. Kalau yang soybean meal? Yang soybean meal, aduh, berarti itu lebih ke USD IDR-nya lagi. Oh, oke. Jadi kalau ibaratnya USD-nya nggak terapresiasi lagi itu jadi lebih bagus lah ya. Iya, betul. Tapi untuk 3 variabel lain kayak broiler, DOC dan juga jagung harusnya ada perbaikan di sana. Oke. Berarti masih oke ya? Iya, masih di oke. 2025. Harusnya ya. Oke, kira-kira kalau untuk rekomendasi nih dari sektor poultry itu ada apa aja sih? Dan valuasinya tuh berapa nih target price-nya? Jadi kalau di CGSI sendiri kita memperhatikan emiten poultry kayak Java, Cepin dan juga Main. Dan dari 3 emiten tersebut kita paling suka Java sih, Sharon. TP kita itu di 1900 dengan PE di 5-year min-nya 9,6. Oke, kalau yang Cepin sama ini Mainnya? Kalau Cepin dan Mainnya itu kita masih, kalau Cepin kita di rating hold. Jadinya kita lebih rekomendasiin Java untuk saat ini. Oke, karena ad ya? Betul. Oke Novi, thank you untuk sharing-sharingnya. Semoga bisa jadi insight tambahan nih untuk Sobat Genfest yang lagi nonton. Dan jangan lupa Sobat Genfest untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel CGS International Sekuritas Indonesia. Kalau nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Bye!